Hujan turun dengan deras, menyelimuti pesantren dalam kelam. Seperti biasa, Raffi berjalan ke masjid setelah sholat maghrib, melangkah dengan pikiran yang jauh, tenggelam dalam doa dan renungan. Namun, malam ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Suasana di sekitar pesantren terasa lebih sunyi daripada biasanya, seolah-olah alam ikut merasakan kesedihannya. Kabar yang datang ke telinganya pagi itu membuat dadanya sesak. Kakek, sosok yang selama ini menjadi pelindung, guru, dan orang yang selalu menjadi sumber kekuatannya, baru saja menghembuskan nafas terakhirnya di pagi hari. Raffi mendengar kabar itu langsung dari Fadli yang datang tergopoh-gopoh mencarinya di ruang belajarnya. Raffi. Kakek. Fadli berbicara dengan suara terputus-putus, mencoba mengendalikan emosi. Kakek baru saja meninggal dunia, Raffi. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Raffi merasa seolah seluruh dunia berhenti berputar. Kakek yang selama ini mengajarkan banyak hal padanya, yang selalu menjadi pembimbing dan pelindungnya, kini telah pergi meninggalkan dunia ini. Raffi merasa hampa, sebuah rasa kehilangan yang begitu mendalam, yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Kini, malam itu, hujan seakan menemani kesedihannya. Ia duduk di dalam masjid pesantren, menatap kosong ke depan. Sudah lama ia tidak merasa begitu kehilangan. Beberapa tahun yang lalu, ketika kedua orang tuanya meninggal, ia merasakan kesepian yang tak terbayangkan. Namun, kehilangan kakek, pria yang selalu ada untuknya, kali ini memberikan luka yang berbeda. Raffi ingat betul bagaimana kakek selalu menyemangatinya, memberikan nasihat, dan mengingatkannya untuk tetap teguh di jalan dakwah. Kakek adalah sosok yang luar biasa. Ia mengajarkan Raffi untuk hidup dengan penuh kesabaran dan ketulusan, untuk tidak pernah menyerah meski hidup penuh dengan ujian. Ia teringat sebuah percakapan yang terjadi beberapa bulan lalu. Pada waktu itu, kakek duduk di sampingnya di teras rumah, sambil memandang langit senja yang indah. Raffi, kakek berkata dengan suara penuh hikmah, kehidupan ini adalah ujian. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil, tapi yang pasti, setiap langkah kita di dunia ini haruslah membawa kebaikan. Ingatlah selalu, bahwa kita hidup bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk Allah dan untuk mereka yang membutuhkan kita. Wajah kakek yang penuh keriput itu masih jelas terbayang dalam ingatannya. Saat itu, Raffi merasa bahwa kakek adalah sosok yang tak tergantikan. Namun kini, kakek telah pergi, meninggalkan dunia ini tanpa bisa dihindari. Raffi merasakan kesedihan yang begitu mendalam, tetapi dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa kakek telah menjalani hidupnya dengan penuh keberkahan. Di tengah kesedihannya, Raffi menyadari bahwa ia tidak bisa terus terlarut dalam duka. Kakek tidak akan ingin ia terpuruk begitu lama. Kakek pasti ingin agar ia tetap melanjutkan perjuangan dakwah yang telah mereka jalani bersama. Raffi merasa bahwa inilah saatnya untuk bangkit. Untuk melanjutkan jalan yang telah ditunjukkan kakek kepadanya. Hari-hari berlalu, dan Raffi memutuskan untuk kembali fokus pada tugasnya sebagai seorang santri dan calon mubalik. Meskipun hatinya terluka, ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Semua yang ia miliki sekarang, ilmu, pengalaman, dan keyakinannya, adalah warisan yang diberikan kakek. Raffi ingin menjalani hidupnya dengan lebih baik, dengan cara yang akan membanggakan kakek di sisi Allah. Pada suatu malam, setelah beberapa minggu berlalu, Raffi berdiri di depan mimbar untuk menyampaikan ceramah kepada para santri. Matanya yang semula tampak kosong kini bersinar dengan tekad yang baru. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk dakwah, bukan hanya sebagai seorang mubalik, tetapi juga sebagai pribadi yang senantiasa menjaga amanah yang telah diberikan kakek kepadanya. Di depan para santri, suara Raffi bergema dengan penuh keyakinan. Saudaraku, setiap langkah kita di dunia ini adalah perjalanan menuju Allah. Tidak ada yang abadi di dunia ini, tidak ada yang bisa kita pegang selamanya. Tetapi, yang kita lakukan di dunia ini, bagaimana kita memperlakukan sesama, bagaimana kita berdakwah dan menjaga hati. Itulah yang akan kita bawa hingga akhirat. Raffi mengingatkan dirinya sendiri bahwa hidupnya bukan untuk dirinya, tetapi untuk mereka yang membutuhkan bimbingan, untuk umat yang harus disampaikan kebenaran. Kakek telah pergi, tetapi jalan dakwah yang ditunjukkan kepadanya tidak akan pernah berakhir. Ia akan terus berjalan, dan ia akan membawa semua yang diajarkan kakek di dalam hatinya. Di malam yang tenang itu, di bawah cahaya bulan yang lembut, Raffi berdoa. Doa yang tulus untuk kakek yang telah meninggalkan dunia ini, tetapi akan tetap hidup dalam setiap langkah dan doanya. Dalam doanya, ia juga meminta kekuatan untuk menghadapi segala ujian hidup yang mungkin datang, dan memohon agar ia dapat terus menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain.